saya dari UT Semarang. Saya akan menjelaskan keseluruhan atau kesimpulan dan pembahasan dari praktikum ke-1 sampai ke-13 pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Sekarang saya akan menjelaskan praktikum yang pertama, modul 1 makhluk hidup. Praktikumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu gerak seismonasti, yaitu rangsangan, kemudian gerak inklinasi, yaitu perubahan cahaya, dan juga geotropisme, berpengaruh pada gravitasi bumi. Sekarang yang pertama ini video saya, yaitu gerak inklinasi pada tumbuhan putri malu. Di sini putri malu akan menutup saat kita sentuh. Di saat kita menyentuh tumbuhan putri malu, daun putri malu akan menutup. Yang kedua yaitu percobaan gerak inklinasi pada tumbuhan putri malu. Di sini kalau ditutup kardus, tumbuhan putri malu daunnya akan menutup. Ini menunjukkan bahwa terjadi gerak inklinasi. Percobaan ketiga yaitu gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Di sini tumbuhan bergerak menuju arah cahaya, yang berarti ini menunjukkan gerak geotropisme negatif. Praktikum yang kedua yaitu tentang simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan juga simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Kemudian simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang sama-sama menguntungkan. Praktikum yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan pada hewan yaitu lalat buah dimulai dari telur, larva, pupa hingga menjadi lalat dewasa. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ini kacang hijau, dimulai dari perkecambahan hingga muncul akar, batang, dan juga daun. Praktikum modul 2 yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini praktikum tentang ekosistem darat buatan dan juga ekosistem darat alami. Di sini ekosistem darat alami, saya berada di hutan dan mengamati jenis-jenis makhluk hidup yang ada di sana, yaitu terdiri dari komponen abiotik dan juga komponen biotik. Dan juga saya mengamati di ekosistem darat buatan. Di sini saya mengamati di taman sekolah saya. Ada komponen biotik dan juga abiotiknya. Praktikum modul 3 tentang makanan. Di sini saya melakukan uji makanan, uji karbohidrat dan juga lemak. Uji karbohidrat saya menggunakan larutan betadin. Saya teteskan pada beberapa bahan makanan, dan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, tepung, kentang, pisang, dan juga biskuit. Karena berubah menjadi warnanya ungu kebiruan. Kemudian uji lemak, di sini saya menggunakan kertas coklat. Yang mengandung lemak di sini dari bahan yang saya gunakan adalah yaitu kemiri, margarin, minyak goreng, santan, kacang tanah, dan susu yang mengandung lemak. Praktikum yang keenam yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini sistem pencernaan pada manusia yaitu pertama melalui mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus,
usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Praktikum yang ketujuh adalah praktikum gaya, yaitu ada gaya listrik statis, dapat terbukti adanya tarik-menarik benda ringan akibat interaksi muatan. Ya, ada juga gaya magnet, hanya mempengaruhi benda-benda dengan sifat ferromagnetik. Yang ketiga, gaya gesek, berfungsi menahan gerak benda, di mana gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Kemudian ada juga gaya pegas, menunjukkan bahwa benda elastis akan berusaha kembali ke bentuk semula sesuai hukum Hooke. Kemudian ada gaya berat, membuktikan pengaruh gravitasi bumi terhadap semua benda bermassa. Dan juga perpaduan gaya, memperlihatkan prinsip resultan gaya, di mana gaya seimbang menghasilkan keadaan diam dan gaya tak seimbang menyebabkan gerak. Praktikum yang ke-8 adalah praktikum gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Di sini video saya waktu praktikum, yaitu gerak lurus beraturan adalah benda bergerak dengan kecepatan tetap dan tanpa percepatan atau A-nya itu 0. Kemudian gerak berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan, yaitu benda bergerak dengan percepatan tetap sehingga kecepatannya berubah secara teratur. Semakin besar beban yang digunakan, semakin besar gaya yang bekerja dan semakin besar percepatan benda. Praktikum yang ke-9 adalah jenis dan bentuk gelombang. Jenis dan bentuk gelombang berdasarkan arah getarannya, yaitu ada gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang bunyi di udara. Praktikum yang ke-10 adalah praktikum getaran dan bunyi. Bisa dilihat ini video saya. Praktikum ini inti pembahasannya adalah yaitu semakin besar massa yang digantungkan, semakin lama periode getaran dan semakin kecil frekuensinya. Getaran pada pegas membuktikan pengaruh massa pada periode getaran. Praktikum yang ke-11 modul 7 yaitu optik. Ini video saya kemarin, bisa dilihat sifat cahaya. Kemarin saya praktikum pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar, sudut datar sama dengan sudut pantul. Cermin datar menghasilkan bayangan tegak sama besar dan maya. Sifat arah sinar terbukti mengikuti hukum pemantulan. Kemudian pada cermin cembung menghasilkan bayangan maya, diperkecil dan tegak. Pembiasan cahaya, di sini saya menggunakan lensa cembung dan lensa cekung. Cahaya mengalami pembelokan saat memasuki medium lebih rapat, yaitu sudut datang tidak sama dengan sudut bias karena perubahan cepat perambat cahaya. Lensa cembung menghasilkan bayangan nyata. Jika benda jauh, bayangan diperbesar lebih jika dekat. Lensa cekung selalu menghasilkan bayangan maya dan diperkecil. Praktikum yang ke-12 yaitu lensa cembung dan juga cermin cekung. Di sini kesimpulan atau inti pembahasan dari praktikum ini adalah
lensa cembung dan juga cermin cekung menghasilkan bayangan sama, yaitu diperbesar, terbalik, dan juga nyata, yang bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya di satu titik fokus atau F. Praktikum yang ke-13 atau praktikum yang terakhir adalah kelistrikan, muatan listrik. Muatan listrik dapat ditimbulkan melalui proses gesekan, konduksi, dan juga induksi. Di sini percobaan melalui gesekan pada bola pingpong. Dua benda yang memiliki muatan sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak, sedangkan benda yang bermuatan berlawanan akan mengalami gaya tarik-menarik. Benda yang tidak digosok bersifat netral atau tidak bermuatan. Kesimpulan akhir dari praktikum IPA di SD ini adalah, yaitu praktikum ini membantu saya mengembangkan sikap ilmiah, kemudian memahami konsep abstrak menjadi nyata, meningkatkan kemampuan mengamati, mengukur, mencatat, dan menyimpulkan, membangun berpikir ilmiah melalui penyelidikan sederhana. Keseluruhan praktikum menegaskan bahwa IPA bukan hanya teori, tetapi ilmu yang dipahami melalui percobaan nyata. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.